Publik terkejut, kabar buruk mendadak hari ini. Martin Paes dan Emil Audero malah dipulangkan ke klubnya masing-masing. TC perdana di Arab Saudi memakan korban. Begini daftar resmi 23 pemain yang didaftarkan Patrick Kluivert, jalang laga hidup mati Timnas Indonesia. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, pada pertemuan sebelumnya Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta pada November 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini pelatih Patrick Kluivert kembali membuat gebrakan dengan memanggil 8 pemain naturalisasi dan mencoret 2 kiper utama Timnas Indonesia. Langkah ini disebut sebagai strategi besar agar Garuda semakin perkasa menghadapi Arab Saudi dan Irak. Berikut ini 5 faktanya yang harus kalian tahu. 1. Ada 8 pemain naturalisasi baru yang dipanggil. Patrick Kluivert memutuskan untuk membawa kekuatan penuh dengan menambahkan 8 pemain naturalisasi yang sebelumnya absen saat Indonesia menghajar Arab Saudi. Mereka adalah Ole Romani, Kevin Diggs, Mauro Zylstra, Joey Pelupesi, Dian James, Emil Audero, Miliano Jonathans, dan Mark Klok. Menariknya, sebagian besar dari mereka tidak bisa tampil sebelumnya karena masalah paspor dan cedera. Kini dengan status kewarganegaraan yang sudah beres serta kondisi yang membaik, kehadiran mereka diyakini akan membuat Timnas Indonesia semakin sulit dibendung. 2. Timnas Indonesia sudah punya rekor positif lawan Arab Saudi. Bukan tanpa alasan Kluivert optimistis, Timnas Indonesia ternyata punya rekor apik di babak ketiga kualifikasi, yakni tak terkalahkan dari Arab Saudi dalam 2 pertemuan terakhir, 1 kali imbang dan 1 kali menang. Kemenangan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi bukti bahwa Garuda tidak gentar menghadapi tim kuat Asia Barat itu. Tambahan amunisi baru di skuad saat ini jelas membuat peluang Indonesia semakin terbuka untuk kembali mencuri poin, bahkan di kandang lawan. 3. Laga krusial di babak keempat kualifikasi. 2 pertandingan mendatang benar-benar menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Setelah menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, skuad Garuda langsung ditantang Irak pada 12 Oktober 2025 dini hari. Jika mampu meraih hasil positif, jalan Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia akan semakin lebar. Tekanan memang tinggi, tapi peluang emas ini sudah di depan mata. Inilah saatnya membuktikan bahwa generasi emas Timnas bisa menembus panggung dunia. 4. Kevin Diggs sudah pulih dari cedera. Salah satu sorotan utama adalah kembalinya Kevin Diggs. Bek sayap yang bermain di Eropa ini sempat absen lawan Arab Saudi tahun lalu karena cedera saat melawan Jepang. Kini ia sudah pulih dan siap mengisi lini pertahanan Garuda. Kehadiran Diggs menjadi kabar baik, mengingat Indonesia akan menghadapi lawan dengan serangan cepat dan fisik kuat. Dengan kombinasi pemain diaspora lainnya, lini belakang Indonesia diharapkan lebih solid. 5. Target besar, lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sudah menegaskan target besar, membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia melalui jalur juara grup. Itu berarti setiap pertandingan di babak keempat ini adalah final yang harus dimenangkan. Dengan tambahan 8 pemain naturalisasi dan rekor positif lawan Arab Saudi, asa untuk mencatat sejarah baru semakin nyata. Seluruh mata kini tertuju pada kiprah Garuda yang bisa jadi akan mengukir momen paling bersejarah dalam sepak bola Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, berapa prediksi skor Timnas Indonesia versus Arab Saudi nanti? Masih menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert mampu mengalahkan Arab Saudi?
Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang dihadapi timnas Indonesia ini bisa dibilang unik sekaligus penuh tekanan. Pemanggilan 8 pemain naturalisasi tambahan oleh Patrick Kluivert tentu memperlihatkan keseriusan PSI dan jajaran pelatih dalam menatap babak krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Di satu sisi, langkah ini menjadi sinyal bahwa Indonesia ingin tampil dengan kekuatan terbaik dan tidak lagi hanya mengandalkan pemain lokal. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan, apakah pemain-pemain baru ini bisa langsung nyetel dalam waktu singkat? Heboh, Marcelino Ferdinand ikut diurus visanya, sinyal dipanggil timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, PSSI dikabarkan tengah mengurus visa lebih dari 28 pemain untuk laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, salah satu nama yang ikut diurus visanya adalah Marcelino Ferdinand, padahal sang gelandang tidak masuk daftar panggilan awal Patrick Kluivert. Hal ini memunculkan spekulasi apakah Marcelino bisa sewaktu-waktu kembali memperkuat Garuda. Berikut ini 5 faktanya. 1. Marcelino Ferdinand masih punya peluang dipanggil. Meski tak masuk daftar 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert, Marcelino Ferdinand ternyata tetap dipersiapkan secara administrasi. Visa ke Arab Saudi atas namanya telah diurus oleh PSSI. Menurut pengamat sepak bola Haris Pardede, langkah ini adalah antisipasi jika sewaktu-waktu ada pemain inti yang cedera. Dengan demikian, Marcelino bisa langsung bergabung tanpa kendala birokrasi. Keputusan ini memberi harapan bagi publik bahwa talenta muda Indonesia yang kini berkarir di luar negeri masih mungkin menjadi senjata rahasia di laga besar kontra Arab Saudi dan Irak. 2. Banyak pemain inti masih bermasalah cedera. Timnas Indonesia saat ini menghadapi badai cedera yang cukup serius. Beberapa pilar utama seperti Marten Paes dan Ole Romeni belum sepenuhnya pulih. Bahkan Emil Audero dan Sandy Walsh juga dikabarkan mengalami cedera jelang pertandingan penting ini. Situasi tersebut membuat tim pelatih harus menyiapkan rencana darurat. Karena itu, PSSI mengambil langkah ekstra dengan mengurus visa pemain cadangan potensial, termasuk Marcelino, Kadek Arel hingga Muhammad Ferrari. 3. Krisis penjaga gawang jadi sorotan utama. Kondisi kiper timnas Indonesia benar-benar mengkhawatirkan. Dari 3 penjaga gawang yang dipanggil, hanya Hernando Ari yang dalam keadaan fit. Emil Audero dipastikan absen sekitar 3 pekan, sementara Marten Paes masih dalam pemulihan hamstring. Situasi ini membuka peluang bagi nama baru. Nadeo Argawinata yang sedang tampil gemilang bersama Borneo FC disebut-sebut bisa menjadi pilihan. Selain itu, kiper muda Cyrus Margono yang bersinar di Liga Kosovo juga menjadi kandidat kuat jika Kluivert memutuskan menambah opsi di bawah Mistar. 4. Patrick Kluivert sudah tiba di Arab Saudi. Patrick Kluivert tampaknya ingin mematangkan persiapan lebih awal. Pelatih asal Belanda itu sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi dan mengunggah momen di King Abdullah Sport City Stadium lewat Instagram pribadinya. Stadion tersebut akan menjadi venue penting bagi 2 laga krusial timnas Indonesia. Kehadiran Kluivert lebih cepat disertai staf kepelatihannya menunjukkan keseriusan dalam menyiapkan strategi menghadapi lawan berat. Bagi publik, ini menjadi sinyal positif bahwa Garuda benar-benar bertekad memberi kejutan di babak kualifikasi ini. 5. Misi berat menuju Piala Dunia 2026. Laga melawan Arab Saudi dan Irak bukan sekadar pertandingan biasa.
Hasil di babak keempat ini akan sangat menentukan langkah timnas Indonesia dalam upaya meraih mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Meski peluangnya tidak mudah, persiapan ekstra yang dilakukan PSSI dan Kluivert termasuk antisipasi administrasi untuk pemain cadangan menunjukkan keseriusan besar. Dukungan publik tentu akan menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda untuk mencetak sejarah. Yes, alhamdulillah, kabar mengejutkan. Emil Audero tetap berangkat bela timnas Indonesia meski baru cedera. Sebelumnya diberitakan, kiper utama timnas Indonesia, Emil Audero, sempat bikin deg-degan pencinta sepak bola tanah air setelah mengalami cedera otot saat pemanasan bersama Cremonese. Situasi ini makin menegangkan karena berdekatan dengan jadwal krusial putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia bakal menghadapi dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Namun, kabar terbaru justru memberi kelegaan besar. Berikut 5 faktanya. 1. Cedera Audero ternyata tidak serius. Emil Audero sempat diragukan tampil usai cedera otot ketika Cremonese melawan Como 1907. Publik pun panik, khawatir sang kiper tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, Sumarji selaku manajer timnas Indonesia memastikan bahwa kondisi Audero terus membaik setelah mendapat perawatan intensif dari tim medis Cremonese. Cedera itu tidak separah yang ditakutkan, sehingga sang penjaga gawang tetap akan terbang ke Jeddah sesuai jadwal. 2. Siap gabung tim pada 5 Oktober. Ketenangan supporter Garuda semakin terjamin karena Audero dijadwalkan langsung berangkat dari Italia menuju Arab Saudi pada 5 Oktober 2025. Sumarji menegaskan tidak ada perubahan agenda, sehingga Emil tetap bisa bergabung dengan tim di momen penting menjelang laga melawan Arab Saudi 9 Oktober dan Irak 12 Oktober. Kepastian ini membuat posisi kiper utama timnas relatif aman. 3. Kabar positif untuk Marten Paes. Bukan hanya Audero, penjaga gawang lain Marten Paes juga sempat jadi sorotan. Ia mengalami cedera hamstring dan bahkan absen dalam 7 pertandingan terakhir bersama FC Dallas. Namun ada angin segar, sejak 28 September, Paes sudah kembali berlatih bersama timnya. Sumarji memastikan kondisinya stabil dan tidak ada masalah berarti. Dengan demikian, 3 kiper timnas, Emil Audero, Marten Paes, dan Hernando Ari dalam kondisi siap tempur. 4. Skuad Indonesia berangkat secara bertahap. Menuju Jeddah, skuad Garuda tidak berangkat dalam satu rombongan. Pemain yang berkarir di Liga Domestik dan Asia berangkat lebih dulu pada 2 Oktober. Sementara itu, para pemain abroad, termasuk Audero dan Paes, menyusul beberapa hari setelahnya. Skema ini diatur agar tim bisa lebih cepat beradaptasi dengan kondisi cuaca di Arab Saudi. 5. Lawan berat sudah menunggu. Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak, 2 tim yang memiliki tradisi panjang di sepak bola Asia. Pertandingan perdana melawan Arab Saudi akan berlangsung 9 Oktober dini hari WIB, lalu menghadapi Irak pada 12 Oktober. Duel ini diprediksi jadi ujian terberat Patrick Kluivert sebagai pelatih. Namun dengan kabar baik soal kiper yang kembali fit, timnas Indonesia bisa menatap laga penuh percaya diri. Mengejutkan, Alex Pastor ungkap peluang realistis timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sebelumnya diberitakan, timnas Indonesia tengah bersiap menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase ini akan menjadi ujian paling berat bagi skuad Garuda karena hanya juara grup yang otomatis lolos, sementara runner-up harus melewati play-off antar benua. Di tengah harapan besar publik, asisten pelatih Alex Pastor memilih untuk bersikap realistis terhadap peluang Indonesia. Berikut 5 faktanya. 1. Laga penentu digelar di Arab Saudi. Pertandingan krusial ini akan berlangsung di Arab Saudi, tepatnya pada 9 dan 12 Oktober 2025. Lawan yang harus dihadapi Indonesia bukanlah tim sembarangan. Irak dan Arab Saudi, 2 tim dengan tradisi kuat di kancah sepak bola Asia.
Bagi timnas Indonesia, duel ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga momentum pembuktian. Bermain di luar negeri tentu menjadi tantangan tersendiri karena faktor dukungan penonton dan adaptasi dengan kondisi lapangan. Namun, pengalaman bermain tandang juga bisa mengasah mental para pemain Garuda menghadapi tekanan besar. 2. Lawan berat, ranking FIFA lebih tinggi. Arab Saudi saat ini berada di peringkat 59 dunia, sedangkan Irak menempati posisi 58. Bandingkan dengan Indonesia yang masih jauh di posisi 119. Secara hitungan di atas kertas, lawan jelas lebih diunggulkan. Meski begitu, sepak bola tidak pernah bisa ditebak hanya dari peringkat. Timnas Indonesia beberapa kali membuktikan diri bisa membuat kejutan, termasuk saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Pastor menegaskan bahwa peluang selalu ada, asalkan pemain tampil disiplin, solid, dan penuh konsentrasi sepanjang pertandingan. 3. Supporter Indonesia banjiri dukungan. Alex Pastor mengungkapkan bahwa ratusan pesan dukungan sudah membanjiri akun Instagram pribadinya. Para supporter berharap timnas Indonesia mampu mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Fenomena ini membuktikan bahwa euforia sepak bola di tanah air begitu besar. Dukungan publik bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain meski bermain jauh dari rumah. Namun, ekspektasi yang tinggi juga bisa menjadi tekanan, sehingga penting bagi tim untuk menjaga fokus. 4. Pastor pilih realistis bukan pesimis. Meski peluang lolos cukup sulit, Pastor menegaskan bahwa sikap realistis bukan berarti pesimis. Ia menyadari kualitas Arab Saudi dan Irak yang 2 kali lebih tinggi dibanding Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan bahwa timnas Garuda pernah memberi perlawanan ketat, bahkan meraih hasil positif melawan Arab Saudi di fase sebelumnya. Artinya, peluang selalu terbuka. Dengan persiapan matang dan strategi yang tepat, kejutan bukan hal yang mustahil. Realisme ini justru menjadi cara Pastor menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan. 5. Disiplin dan organisasi jadi kunci. Menurut Pastor, satu-satunya jalan agar Indonesia bisa berbicara banyak adalah dengan bermain sangat terorganisir. Melawan tim dengan kualitas individu dan pengalaman tinggi, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Organisasi permainan yang solid akan menjadi faktor penentu, terutama dalam menjaga pertahanan dan memanfaatkan peluang kecil yang ada. Jika Garuda mampu menampilkan performa disiplin sejak menit pertama, peluang untuk mencuri poin tetap ada. Patrick Kluivert bikin kejutan, sudah tiba di Arab Saudi jelang duel panas timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mencuri start dengan terbang lebih awal ke Arab Saudi. Kehadiran sang pelatih di Jeddah bukan hanya untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi juga untuk meninjau langsung stadion megah yang akan jadi saksi perjuangan Indonesia. Berikut ini 5 faktanya. 1. Kluivert tiba lebih dulu di Jeddah. Patrick Kluivert sudah menginjakkan kaki di Arab Saudi pada Rabu 1 Oktober 2025 dini hari WIB. Kehadiran ini cukup mengejutkan karena para pemain timnas Indonesia baru dijadwalkan menyusul beberapa hari kemudian. Kluivert terlihat antusias dengan langkah cepat ini, seolah ingin memastikan semua detail persiapan berjalan maksimal sebelum duel perdana. Menariknya, kedatangan Kluivert bukan sekadar transit. Ia langsung aktif dengan kegiatan penting, salah satunya menonton pertandingan Liga Champions Asia untuk mengamati atmosfer stadion yang akan digunakan. Hal ini memperlihatkan keseriusan sang pelatih dalam mempersiapkan pasukan Garuda menghadapi laga krusial. 2. Stadion megah jadi sorotan, King Abdullah Sport City. Lewat akun Instagram pribadinya, Kluivert membagikan foto venue pertandingan, Stadion King Abdullah Sport City di Jeddah. Stadion berkapasitas lebih dari 60.000 penonton, dikenal sebagai salah satu venue termegah di Timur Tengah dan sering dipakai untuk laga internasional bergengsi. Stadion ini akan menjadi rumah sementara bagi timnas Indonesia pada fase penting kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober 2025.
Bagi Clifford, mengenal lebih dekat atmosfer stadion jelas jadi keuntungan, apalagi dengan tekanan besar yang akan datang dari publik tuan rumah. 3. Mengintip atmosfer pertandingan AFC Champions League. Tak hanya melihat stadion kosong, Clifford juga langsung menyaksikan pertandingan Al-Ittihad kontra Al-Ahli Dubai di ajang AFC Champions League Elite. Dengan cara ini, ia bisa menilai bagaimana kondisi lapangan, suasana supporter, hingga detail teknis yang mungkin mempengaruhi mental para pemain. Keputusan ini menunjukkan kecermatan Clifford. Ia tak ingin hanya mengandalkan data di atas kertas, tetapi juga pengalaman langsung. Hal ini bisa membantu dirinya menyiapkan strategi menghadapi tekanan besar saat Garuda melawan Arab Saudi di hadapan puluhan ribu pendukung lawan. 4. Pemain timnas menyusul belakangan. Jika Clifford sudah di Jeddah, para pemain justru baru akan bergabung pada 6 Oktober 2025. Para pemain yang berkarir di Eropa akan langsung terbang setelah menyelesaikan jadwal klub mereka, sementara pemain yang berkompetisi di Indonesia mendapat keuntungan karena jadwal Liga 1 pekan ke-8 ditunda demi mendukung persiapan timnas. Kondisi ini membuat waktu persiapan tim cukup mepet. Dengan hanya beberapa hari latihan penuh di Arab Saudi, tantangan Clifford semakin berat. Namun, keputusan dirinya datang lebih awal diharapkan bisa mengurangi beban dengan mempersiapkan segala kebutuhan tim sebelum skuad lengkap hadir. 5. Taruhan besar, hanya juara grup yang lolos otomatis. Pertarungan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini benar-benar berat. Timnas Indonesia masuk grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Regulasi menegaskan hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia, sedangkan runner-up harus menjalani babak playoff. Dengan situasi seperti ini, setiap laga adalah final bagi Timnas Indonesia. Melawan Arab Saudi di kandang lawan jelas bukan perkara mudah, begitu pula Irak yang punya pengalaman panjang di pentas Asia. Tapi langkah keras Clifford menunjukkan bahwa ia siap memimpin Garuda menghadapi tantangan besar ini.